Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa kelas statistika yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang ukuran penempatan yang di dalamnya ada median, kuartil, desil, dan persentil. Apa yang dimaksud dengan median? Ya, median adalah titik tengah atau ketika ada sebuah data yang sudah diurutkan, maka median itu membagi menjadi dua bagian dari data yang sudah diurutkan tersebut. Sedangkan kuartil adalah data yang membagi menjadi 4 bagian. Ya, jadi kalau ada data yang sudah diurutkan dibagi menjadi 4 desil, berarti dibagi menjadi ada 10 bagian, dan persentil membagi data menjadi 100 bagian. Baik, kita masuk ke materi terkait dengan keempat konsep tersebut. Median. Kita bahas median data tidak berkelompok terlebih dahulu. Nah, konsepnya adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Jadi syarat kita menghitung ukuran penempatan data itu harus sudah diurutkan terlebih dahulu. Ya, letak median itu N plus 1 dibagi 2. Ya, jadi banyaknya data, baik data itu genap maupun ganjil, dibagi 2. Ya, tambah 1 dibagi 2. Contohnya, tinggi badan 5 mahasiswa dalam satuan meter 1,75, 1,78, 1,60, 1,73, dan 1,78. Ya. Ingat, kalau ada data seperti ini, yang harus kita lakukan pertama adalah mengurutkan terlebih dahulu, karena ini datanya masih acak. Jangan langsung dihitung di mana medianya. Oh, di tengah-tengah ini ya, padahal ini adalah data yang belum diurutkan ya. Dia harus diurutkan dulu. Nah, ini sudah data sudah diurutkan, sorted ya, 1,60, 1,73, 1,75, 1,78, dan 1,78. Ini data sudah diurutkan, baru dihitung letak mediannya di mana. Nah, letak mediannya itu N plus 1 dibagi 2. N jumlah datanya ada 5, tambah 1, 6, dibagi 2, maka 3. Maka letak mediannya adalah di data ketiga, yaitu 1,75. Ya, ini saya rasa mudah dipahami. Kemudian kita masuk ke data yang genap. Nah, kalau ganjil tinggal ambil saja tengah-tengahnya setelah diurutkan ya. Sisa 2, kalau ganjil tinggal tengah-tengahnya. Terus kalau genap bagaimana? Ya, dengan rumus yang sama, ini ada data yang tadi ditambah satu data lagi 1,80, ini sudah diurutkan. Jadi sekarang ada 6 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, titik tengahnya mana? Ya, berarti 6 tambah 1 dibagi 2. Ya, 7 dibagi 2, 3,5. Berarti terletak di mana mediannya? Di sini tengah-tengah. Ya, kalau kita gambarkan atau saya kasih tanda biar kelihatan, maka datanya itu di sini. Mohon maaf, ini tidak lurus. Ini saudara semoga bisa memahami ya. Maksudnya adalah di sini. Ya, 3,5 ya, datanya di sini. Letaknya 3,5. Nilainya berapa? Kan kita tidak tahu nilainya berapa, karena di situ antara 1,75 dan 1,78. Ya, mestinya nilainya di antara itu. Nah, maka untuk menghitung nilainya adalah 1,75 ditambah 1,78 dibagi 2, ketemunya 1,765. Berarti di sini mediannya adalah 1,765. Ya, sudah saya rasa ini untuk dipahami bagi saudara. Kemudian median data berkelompok. Nah, kalau tadi adalah data tunggal tidak berkelompok,
Kalau ini data berkelompok itu artinya data tersebut sudah dibuat dalam bentuk tabel dan datanya biasanya banyak ya, bisa 30, 40, 50 ya. Tadi kan hanya 5, 6 saja, masih di bawah 10. Nah, apa yang dimaksud dengan median data berkelompok? Nilai yang membagi gugus data yang telah diurutkan menjadi dua bagian sama besar. Letak median itu N/2, yaitu setengah ya. N/2 banyaknya data dibagi dengan 2, ya, N/2. Kelas median, kelas di mana median berada. Kelas median didapatkan dengan membandingkan letak median dengan frekuensi kumulatif. Jadi ini kita pahami dulu bahwa dalam materi ukuran penempatan ini ada dua hal yang harus kita cari. Yang pertama itu letaknya, letak dan nilai. Kalau letak itu menggunakan rumus seperti ini ya. Kalau ini adalah untuk menghitung nilainya. Setelah diketahui posisinya, nah itu nilainya itu berapa. Kita menghitung nilainya ini. Kelas median didapatkan dengan membandingkan letak median dengan frekuensi kumulatif. Nah, ini nilainya TBB, tepi batas bawah kelas median ditambah interval dikali dengan N/2 ya, jumlah data dibagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif ya, sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median itu sendiri. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Nah, median data berkelompok ini contohnya. Dari data ini ada pertanyaan, dari data ini, dari tabel ini ya, kalau ini menjadi soal, ada kelas frekuensi kumulatif dalam bentuk tabel, hitunglah median dari data ini. Median tadi apa rumusnya? Yaitu kan N/2, ya kan, N/2. Maka N-nya berapa? Berdasarkan dari frekuensi ini N-nya adalah 50. Maka 50 dibagi 2, 25. Ya, 25. Nah, 25 itu terletak di data yang mana, di kelas yang mana? Ya, kita bisa melihat dari frekuensi kumulatifnya. Di sini data 1 sampai 10 ya. Kemudian di sini 24 sampai 31 itu 10 sampai 27. Berarti median itu terletak di antara 24 sampai 31 di kelas ini, karena di sini kan 10, 11, 12, 13, 14 sampai 27, artinya 25 kan di antara 10 sampai 27 ini, maka kelasnya ini. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ya, tepi batas bawah ya, tepi batas bawahnya berapa? Tepi batas bawah, kalau kita sudah mengetahui kelas mediannya, tepi batas bawahnya adalah ya antara 23 sampai 24 ya. 23,5 ini pernah kita bahas di pertemuan awal ya, yang dulu kita pernah membahas ini. 23,5 ditambah interval. Interval itu mana? Maksud interval yaitu angka-angka yang terdapat di dalam rentang ini 24 sampai 31. Itu ada 8. Antara 16 sampai 23 itu ada 8 angka. Antara 24 mulai dari 24 sampai 31 itu ada 8 angka. Jadi ini intervalnya sama semua. Ya, harusnya sama semua. Nah, ini ada 8 ya. Kita kembali ke sini, tepi batas bawah tambah interval 8 dikali 50/2 N/2 ya, dikurangi 10 dibagi FM, frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median ini 17 ya, kan kita sudah tahu 17. Nah, kemudian
Kita hitung yang di dalam kurung dulu. 50 bagi 2, 25 kurang 10. Berarti 15 dibagi 17, 0,8823 kali 8. Sama dengan 7,0588. 23 tambah 7. Sehingga 30,5588. Atau kalau dibulatkan adalah 30,6. Maka nilai dari kelas median itu adalah 30,6. Di sini berarti ini. Di sini 30,6. Letaknya di 25, data 25. Ya, di data 25. Baik. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya, boleh. Kita lanjut kuartil, yaitu median. Sekarang kita masuk ke kuartil. Kuartil berarti membagi data menjadi 4 bagian. Nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar setelah diurutkan. Ya, syaratnya memang harus sudah diurutkan terlebih dahulu. Letaknya Q atau kuartil ya, T kali N plus 1 dibagi 4. T itu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Ya. Di sini berarti bisa 1, 2, 3, N banyak data tambah 1 bagi 4. Contoh, ini data tunggal ya, tidak berkelompok. Tinggi badan 5 mahasiswa 1,60, 173, 175, 178, 178. Ini data sudah diurutkan. Nah, letak Q1-nya di mana? Nah, letak Q1-nya itu berarti ini T berarti 1, N tambah 1, N-nya itu 5, 6 tambah 1, 5 tambah 1, 6 bagi 4, 1,5. Nah, posisinya berarti ada di mana? 1,5. 1,5 di mana di sini? Saya kasih gambar aja tanda agar bisa kelihatan. Maka di sini adalah Q1. Nah, ini Q1. Kemudian Q2, ini kita lewati dulu. Q2 itu berarti 2 ya. Ini 2, sini 2. 5 tambah 1 6 kali 2 12 bagi 4 3. Berarti kedua itu ada di sini, Q2 datanya di sini. Q2 berarti ya nilainya 1,75. Kemudian Q3 ya, berarti 3 5 tambah 1 bagi 4 ya, 6 kali 3 18, 4 setengah, 4 setengah 1 2 3 4. Di sini setengahnya. Berarti ini Q1, ini Q2, ini Q3 ya, letak kuartil. Nah, nilainya bagaimana? Ya, nilai dari kuartilnya. Nah, ini. Di sini kan kita baru tahu letaknya. Nah, untuk menghitung nilainya ini 1,6 ditambah 1,5 kurang 1 ya, dibagi 2 per 1. 1,75 dikurangi 1,6 ya. Ini kita hasilnya 0,075, ini hasilnya 1,6, 1,075, berarti di sini ada 1,675. Kalau di sini berarti sama. Kalau ini langkahnya ya sama dengan ini. Gitu. Ya, baik. Kemudian kuartil data berkelompok. K1 kuartil 1 atau Q1 itu N per 4, Q2 itu 2N per 4 ya, atau kalau disederhanakan ini kan menjadi setengah ya, atau ini sama dengan median. Kuartil 3 itu 3N per 4
Nah, ini untuk menghitung letak, ini untuk menghitung nilai. Jadi ada dua hal yang harus dicari, letak dan nilainya. Jadi kalau yang di bahan ajar yang dulu pernah di-share itu lebih ke letaknya saja, belum sampai kepada nilai. Sedangkan materi ini sampai kepada nilai. Nah, contohnya ini, tentukan kuartil ketiga. Nah, kita tahu bagaimana rumus dari letak kuartil ketiga 3n per 4 3n per 4 3n per 4 3 kali n 50 150 dibagi 4 30 75. Dia letaknya di data ke 37,5. Nah, data ke 37,5 itu di mana letaknya? Ini kan data 1 sampai 10, 10 sampai 27, 27 sampai 34, 34 sampai 44. Berarti datanya kan masuk di sini. Ya, datanya kan masuk di sini. Tandai datanya masuk di sini. Ya, antara 34 sampai 44. Nah, berarti datanya masuk ke sini. Nah, maka ini adalah kelas yang posisi 37,5. 37,5 letaknya. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan rumus ini. Ini untuk menghitung nilainya ya. Setelah kita tahu letaknya, kita hitung nilainya. Tapi batas bawah kelas kuartil keki tambah interval dibagi jarak, dikali jarak dibagi dengan frekuensi kelas kuartil keki. Ya. Ini jadi kuartil ketiga, data ke 37,5 itu ada di sini. Ya. Itu letaknya di 40 sampai 47. TBB, tepi batas bawah 39,5. Ini pernah kita bahas ya. Jadi ini dikurangi setengah ya, tepi batas bawah. Kalau tepi batas atas berarti ya di sini 47,5. 39,5, kemudian ditambah dengan intervalnya 8. Interval itu dari mana? Itu dari mana ya? Ini banyaknya angka antara yang dimulai dari 16 sampai 23 itu ada 8. Jadi masing-masing kelas ini jumlah angka di dalamnya itu ada 8 ya. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Ya, itu kan ada 8. Ini ada 8 angka, 8 angka, 8 angka. Ya, ini 8 angka. Kemudian S itu adalah selisih antara letak kuartil keki dengan frekuensi kumulatif sebelum kuartil keki. Ya, di sini S-nya adalah 3,5. 37,5 dikurangi 34. Kurangi 30. Coba kita lihat dulu. Biasanya letak kuartil lagi ya, sebelum kuartil. Itu ya. 3,5 dibagi 10. 0,35. Hasilnya 42,3. Hasilnya 42,3. Berarti nilai dari Q3 adalah 42,3. Letaknya 37,5. Jadi memang ada dua hal yang harus dicari. Letaknya di 37,5. Letaknya di sini.
Nah, nilainya ini 42. Ini dengan rumus yang berbeda tapi dengan hasil yang sama. Ya. Ya, setidaknya saudara paham sampai ke letaknya dulu. Karena yang disampaikan di bahan ajar juga yang dibahas di letaknya. Baik. Desil data berkelompok. Ya, ini sudah masuk ke bagian ketiga, desil. Berarti membagi data menjadi 10 bagian. Ya, artinya kalau data itu dibagi jadi 10 bagian, potongannya itu ada 9. Desil ke-1 n per 10, desil ke-5 n per 2 atau 5n per 10 atau itu adalah median, dan desil ke-9 9n per 10. Ini untuk menghitung nilainya. Kemudian ini contohnya, hitunglah desil ke-9. Desil ke-9 9n per 10. 9n 9 kali 50 bagi 10. 450 dibagi 10 45. 45 itu terletak di mana? Ini kan data 1 sampai 10, 10 sampai 27, 29 sampai 5 sampai 44, 44 sampai 45. Berarti datanya kan ada di sini. Datanya ada di sini. Ya. Data 45 ini terletak di sini. Ya, terletak di sini. Maka kelasnya yang digunakan adalah ini 48 sampai 55. Ya, angka 45 ini terletak di sini. Ini sudah ketemu. Desil ke-9 data ke-45 terletak di kelas 48 sampai 55. Ya, ini data ke-45, kelasnya ini. Kemudian setelah itu menghitung nilainya ya, dengan memasukkan rumus Pi batas bawah kelas desil gede tambah interval dikalikan selisih dibagi frekuensi kelas desil gede. Silahkan nanti diikuti langkah-langkah ini. Kemudian setelah dihitung hasilnya adalah 50,166 ini hasilnya. Ini dengan cara yang berbeda tapi hasilnya sama. 50,166 berarti nilainya di sini. Nilai desil ke-9. Setidaknya saudara paham di sini dulu ya. Mencari letaknya dulu, paham letaknya. Selanjutnya persentil. Ya, persentil itu berarti membagi data menjadi 100 bagian. Ini membagi data menjadi 100 bagian sama besar setelah diurutkan ya. Letak persentil ke-1 n per 100. Ke-50 50n per 100 atau n per 2 atau median. Ini median 99 berarti 99n per 100 ini ya, 100 mohon maaf ini. Peaknya kurang itu 100. Nah, ini untuk menghitung letaknya. Tapi batas bawah kelas persentil ke P tambah interval kali selisih dibagi dengan frekuensi kelas persentil. Ya, atau menggunakan rumus ini boleh. Contohnya tentukan persentil ke 56. Berarti tadi apa rumusnya? Kalau ini kan 99 56 berarti ya 56 kali banyak data dibagi 100. 56 kali 50 dibagi 100 ya, 56 kali 50 2800 dibagi 100 sama dengan 28. Kita sudah memperoleh letaknya. Nah, letaknya itu di data ke
28. Ini data ke 10, data 10 sampai 27, 27 sampai 24 berarti di sini letaknya. Berarti mediannya adalah 32 sampai mana? Berarti kelasnya itu 32 sampai 39. 32 sampai 39. Nah, setelah diketahui letaknya, kemudian dihitung nilainya menggunakan rumus yang ini. Kedua, bisa ini, bisa ini. Nah, setelah dimasukkan angka-angkanya, maka diperoleh hasil 32,642. Ini dengan rumus yang pertama, ini dengan rumus yang kedua. Hasilnya sama, artinya berarti data persentil ke 56 adalah 32,642. Artinya ketika setiap kita menghitung hasilnya, ketemunya itu harus di antara kelas tersebut. Ya, itu juga tadi konsep-konsep yang desil, persentil ya. Hasil dari nilainya itu mesti antara rentang di kelas tersebut. Yaitu gambaran singkat terkait materi kita tentang ukuran penempatan ya, median, kemudian kuartil, desil, dan persentil. Jadi ada dua konsep yang harus dicari, letaknya dulu, posisinya dulu, dia di data keberapa, dilihat frekuensi kumulatifnya. Kemudian setelah itu, kalau sudah tahu letaknya, selanjutnya adalah mencari nilainya. Nah, nilainya berapa? Kalau nilainya ketemunya itu ya mesti di antara data yang tercantum dalam kelas di mana data itu dicari. Nah, itu. Baik, saya rasa itu kurang lebih materi ukuran penempatan secara singkat. Ya, nanti kita lanjut untuk materi ukuran penempatan yang lain. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pada kolom komentar. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.